Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara dari kasus di mana Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi tentang Mesias, anak siapa dia. Mari saya baca dulu Matius pasal 23 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, ini Matius 22 ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya?" Ketika ia berkata, ini Yesus mengutip ya dari Mazmur 110 itu ayat 1 ya. "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Nah, ini ayat 45 Yesus bilang begini. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, itu orang Farisi tidak bisa jawab. Ya, orang Farisi hanya tahu bahwa Mesias itu dari keturunan Daud secara jasmani, dan kerajaan Mesias juga secara jasmani, ya seperti Daud, memukul kalah musuh-musuh jasmani, punya istana, ya kawin, punya beberapa istri, barangkali juga nggak apa-apa ya. Kemudian dia itu membangun bait suci, karena Mesias itu seperti itu. Kemudian membawa pendamaian bagi dunia lah. Kira-kira Israel jadi kepala, ya bangsa-bangsa lain jadi ekor, sesuai dengan janji Tuhan. Nah, itu yang mereka mengerti. Mesias itu anak Daud, konsepnya jasmani. Nah, ternyata Yesus bilang itu ayatnya, bagaimana kok dia anak disebut juga tuannya sama Daud? Nah, nggak bisa jawab. Jawabnya sebenarnya sederhana, bahwa kerajaan Mesias lebih tinggi, dalam dimensi yang lebih tinggi daripada kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu hanya simbol, memang jasmani dia. Ya, musuh jasmani, bait suci jasmani, istananya jasmani, semuanya serba jasmani lah. Tetapi Mesias itu dalam dimensi sorgawi, kerajaannya, kerajaan sorga, ya, yang akan ditegakkan di muka bumi. Jadi Yesus bilang kan kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari sini, ya." Tapi bukan berarti nggak akan ditegakkan di bumi. Yesus datang, "Aku datang justru karena aku raja dan aku akan menegakkan kerajaanku di bumi." Makanya diajar kepada murid-muridnya, "Doakan ya, datanglah kerajaanmu." Ya. Nah, kerajaan Mesias ini banyak orang, konsepnya orang Kristen kan pokoknya percaya Yesus masuk surga. Surga nun jauh di sana gitu, yang nggak jelas di mana letaknya. Katanya di situ ada rumah Bapak, apartemennya bagus, jalannya dari emas, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi aja. Ini konsep dongeng seperti ini anehnya dipercaya loh oleh mayoritas orang Kristen. Coba saya tanya orang Kristen, bahkan kebanyakan orang yang mau datang ke gedung-gedung denominasi itu, coba mau ngapain dia tuh datang tuh? Mau kebaktian itu ya, pertama ingin diberkati di muka bumi ini, dalam arti kaya, makmur, sehat, kuat dan sebagainya itu juga. Yang kedua pasti tujuannya masuk surga, dalam pengertian surga yang nun jauh di sana, lari dari bumi gitu loh, ninggalin bumi ini pergi ke sana ya. Makanya sampai ada ajaran rapture itu, keterangkatan. Yesus datang katanya nanti ngangkat kita, terbanglah kita semuanya ke sana, nggak tahu kemana ya. Ini nggak gitu, Alkitab nggak pernah ngomong soal itu. Aneh ya. Ini loh, coba perhatikan ya, kerajaan Mesias itu ya, dia dalam dimensi surgawi dan akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menaklukkan segala sesuatu. Coba nubuatnya dalam Yesaya 9 ayat yang ke ini. Saya baca ya, ini versi LT-nya ya. Yesaya 9 ayat 7. Dalam hal perluasan pemerintahannya, ini bicara soal kerajaan Mesias ya. Dalam hal perluasan pemerintahannya dan dalam hal damai sejahtera tidaklah berkesudahan di atas tata Daud, maksudnya ini Mesias ya, dan di atas kerajaannya. Jadi dalam perluasan pemerintahannya, jadi artinya kerajaan surga yang ditegakkan di muka bumi ini kelak ketika kedatangan Tuhan, orang Kristen biasa kedua kali bilangnya, itu dia akan perluas, taklukan terus ya. Kerajaan terang itu terus menaklukkan gelap sampai habis musuhnya. Ini makanya nubuatnya, "Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi nggak boleh lagi ada kerajaan gelap, kerajaan iblis itu ya, dengan segala tawanannya ya. Manusia itu nggak percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena dia nggak percaya, bukan, nggak bisa percaya. Kenapa? Dibutakan, ditawan, digelapkan matanya oleh kerajaan gelap itu ya.
Nah, jadi keselamatan itu soal peperangan ini. Mana kerajaan terang lawan kerajaan gelap, mana yang menang? Ya, saudara bisa jawab sendiri tuh. Kerajaan Mesias yang menang atau kerajaan setan yang menang? Sekarang ini masih kerajaan setan kan yang menang kan? Itulah manusia yang percaya Yesus berapa sih di dunia ini sekarang? Ya, sangat sedikit sekali. Tapi saudara jangan, ini nubuat akan pasti jadi. Kerajaan Mesias pasti menang. Menaklukkan semuanya. Saya baca dulu 1 Korintus 15 ya. Ini pakai ILT aja atau pakai LI ya. Pakai ILT aja lah ya. 1 Korintus 15 saya bacakan ya. Perhatikan ini ya. Ini peperangan antara kerajaan Mesias yang akan ditegakkan di bumi melawan kerajaan gelap sesuai dengan nubuat ini sampai musuh-musuhnya ditaklukkan. Nggak boleh ada lagi musuhnya itu. Ya. Kerajaan Mesias itu artinya dia terus berperang. Oke lah, mari saya baca dulu 1 Korintus 15 itu ya. Ini peperangannya, ini konteksnya memang kebangkitan ya. Karena upah dosa itu maut. Nah, sekali orang bangkit, Yesus itu bangkit, itu berarti dia mengalahkan maut ya. Mari kita baca dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 22. Saya baca ini agak panjang barangkali ya. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Perhatikan garis bawahnya nanti semua orang itu ya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang adalah miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kebangkitan itu urutannya pertama Yesus, kedua orang kudus yang para gereja pemenang ketika kedatangannya. Kemudian pada akhirnya tatkala dia telah menyerahkan kerajaan itu kepada Elohim dan Bapa, tatkala dia telah menyingkirkan setiap penguasa, ini ya, kerajaan Mesias telah menyingkirkan setiap penguasa dan setiap otoritas dan kuasa. Karena seharusnya lah dia memerintah ya Yesus itu dan para gereja pemenang memerintah sampai dia telah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Ya, maka kematian atau maut sebagai musuh yang terakhir sedang dilenyapkan. Jadi upah dosa itu maut ya, bukan neraka kekal. Nah, ini juga ajarannya ini konyol banget ini. Nanti saya bicara sedikit lah sebagai penutup kalau sempat ya, neraka kekal. Dari mana itu datangnya itu ajaran konyol seperti itu ya. Ini lihat ini, kerajaan upah dosa Roma 6 ayat 23 yang katakan maut, suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Nah, maut ini, kematian musuh terakhir itu hancur, maut dikalahkan oleh kerajaan Mesias. Nah, kalau udah dikalahkan maut, ya berarti tawanannya semuanya sudah diambil. Itu sebabnya nanti dikatakan di ayat langsung aja dari 28 nih. Elohim dapat menjadi semua di dalam semua. Artinya Bapa di surga dapat mengekspresikan kasihnya, kemuliaannya, karakternya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Kenapa? Karena Kristus kerajaannya sudah menaklukkan segala sesuatu. Upah dosa itu maut. Coba dulu saya bicara sedikit dari saya penutup ini. Orang Kristen sangat percaya upah dosa neraka kekal katanya. Itu sangat konyol. Jadi saya kasih tahu sejarahnya. Neraka kekal itu sebenarnya gereja mula-mula mayoritas percayalah bahwa segala sesuatu ditaklukkan. Semua manusia diselamatkan. Bukan universalisme, bukan. Ada kok di Alkitabnya itu ya. Awalnya neraka kekal itu karena Agustinus itu yang diakui bapak gereja, padahal itu bapak denominasi itu, gereja udah pecah. Dia bilang itu karena orang Kristen banyak yang bandel, dia bilang pokoknya kalau yang percaya Yesus betul-betul nanti masuk surga kekal, yang nakal-nakal masuk neraka kekal. Kekal pengertiannya dia itu selama-lamanya, padahal kekal itu kan suatu dimensi yang beda dengan dimensi waktu. Nah, setelah itu tahun 380 Jerome, seorang yang bikin menerjemahkan Alkitab, ya Alkitab Katolik itu istilahnya Vulgate version itu ya, sampai sekarang itu Alkitab resmi. Dia menerjemahkan istilah olam, istilah Ibrani olam dan istilah Yunani aion ke dalam bahasa Latin. Dia terjemahkan era, bukan era. Dia terjemahkan aeternus ya. Dari aeternus inilah seluruh terjemahan bahasa Inggris mengikuti si Jerome menjadi eternal, kekal. Padahal sebenarnya aion itu Yunani dan olam itu harus diterjemahkan era, zaman. Itu dimensi waktu. Alkitab ini konteksnya dimensi waktu. Ini rencana Bapa di dalam waktu, bukan dalam. Elohim berdiam dalam kekekalan, dalam dia dalam terang yang tak terampili, tidak bisa dilihat ya. Nggak ada seorang pun yang pernah bisa melihat. Kita masih hidup di dalam dimensi waktu. Dan Alkitab ini pewahyuan daripada perbuatan Bapa di dalam dimensi waktu. Waktu itu diciptakan, nanti ada habisnya ya. Makanya di langit bumi baru nggak ada lagi matahari yang ngatur waktu, orang nggak ada lagi waktunya ya. Nah oke. Nah jadi
kemudian Kaisar Justin ya bikin abad 5 atau abad 6 dia bikin kalau itu kan Roma tuh masih ngatur itu. Dia bikin kode ya. Salah satu di situ dibikin diresmikan lah bahwa neraka itu kekal oleh Kaisar Justin ya. Nah, dari situ sampai sekarang percayalah orang bahwa neraka itu kekal, orang selama-lamanya menggeliat-geliat di neraka itu dibakar sama api katanya. Ini kerajaan Mesias akan menaklukkan itu semua. Neraka pun akan bukan neraka nggak ada, bukan ada neraka itu. Jangan main-main juga. Ada neraka, tapi itu dikalahkan, dihancurkan itu karena kerajaan Mesias itu diperluas terus tak berkesudahan sampai musuh terakhir. Kalau udah dibilang musuh terakhir ya berarti nggak ada lagi musuh kan? Apa musuh terakhirnya? Maut. Karena emang upah dosa itu maut, bukan neraka kekal. Ya, oke lah, ini waktunya sudah mau habis. Tapi kalau saudara mau baca itu pelajaran neraka kekal itu, bohongnya neraka kekal itu, saudara bisa baca ini. Ini ada buku Louis Ebert ini, saudara bisa ketik itu di internet. Analytical Study of Words ini saudara baca. Ini soalnya orangnya menyelidiki istilah olam dan istilah ion itu selama 50 tahun dia selidiki itu. Jadi saudara awalnya belajar dulu ini, kemudian nanti saudara lihat dalam tulisan-tulisan semuanya di YouTube juga tuh ada ratusan video itu. Tapi emang masih bahasa Inggris ya. Supaya jangan dulu ngoceh-ngoceh neraka kekal, nggak belajar, jangan jadi kayak Beo gitu. Beo itu kan cuma ngomong aja gitu, aliran saya ngomong neraka kekal ya saya ikut aja ya. Saya dapat gaji dari dia kok dan sebagainya, jangan begitu. Kalau mau belajar Alkitab, sebelum bicara belajar dulu baik-baik ya. Terus kita belajar sampai masa tua, terus belajar ya. Dan terus beritakan firman Tuhan. Jadi renungan kita kesimpulannya apa? Kerajaan Mesias itu dalam dimensi surgawi dan akan menaklukkan segala sesuatu. Dan kerajaan Mesias ketika datang ke bumi, dia akan menyertakan kita gereja pemenang. Ya, ada banyak gereja kan sudah jatuh nih. Jadi hanya gereja pemenang, itulah tim yang dimana dengan Yesus akan menaklukkan segala sesuatu. Sampai musuh terakhir maut nggak ada. Dan semua manusia yang menjadi tawanan iblis diambil alih ya. Sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Haleluya. Amin.